Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xinlan. Masih ada jarak yang cukup jauh antara Akademi Jianan dan Kota Perdamaian. Oleh karena itu, pada saat kelompok Xiaoyan tiba, sudah siang hari. Xiaoyan tidak tinggal terlalu lama di akademi luar. Dia hanya berhenti sejenak sebelum bergegas tanpa berhenti ke akademi dalam dari Akademi Jianan yang terletak di pegunungan yang dalam di belakang. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka melewati pegunungan yang sangat dalam, yang tampak cukup berbahaya di mata mereka saat itu, hanya dalam waktu setengah jam. Ketika aliran gunung yang sangat familiar itu muncul dalam pandangan Xiaoyan, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia telah tiba di akademi dalam. Di bawah pimpinan Suqian, kelompok itu memasuki akademi dalam, yang ditutupi oleh ruang yang terdistorsi, tanpa halangan apapun. Setelah mereka melewati gerbang utama perak, hutan hijau subur yang luas muncul di depan mata mereka. Hati Xiao yang terasa agak tergerak, dan dia merasa nostalgia. Saat itu, dia telah memasuki akademi dalam dari tempat ini. Yang disebut, kompetisi berburu energi api, juga telah memungkinkannya, pemula ini, untuk mendapatkan reputasi di dalam akademi dalam. Rekor yang kamu buat saat itu adalah sesuatu yang tidak dapat dikalahkan oleh siswa baru. Siswa baru setiap tahun masih mengalami apa yang disebut pukulan dari siswa yang lebih tua. Sesuatu seperti siswa baru yang merebut energi api tidak pernah terjadi lagi. Suqian di samping tertawa. Xiaoyan tanpa sadar sedikit tersenyum saat mendengar Suqian menyebutkan beberapa perbuatannya. Dia dengan lembut menghembuskan napas dan tersenyum sambil berkata, "Ayo pergi." Tubuhnya bergerak setelah kata-kata itu terdengar dan dia melayang dengan lembut menuju hutan. Suqian dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari hutan, akademi dalam yang menempati tanah yang sangat luas, sekali lagi muncul dalam pandangan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan berdiri di atas lereng dan memandangi inner akademi yang dipenuhi kehidupan dari sudut pandang yang tinggi. Saat ini, ukuran akademi dalam sedikit lebih besar dari 2 tahun lalu. Karena persyaratan masuk akademi dalam sedikit santai selama beberapa tahun ini, akademi dalam saat ini dipenuhi dengan lebih banyak keaktifan. Tentu saja, persaingan yang ketat juga meningkat. Mereka yang bisa masuk akademi dalam ini bukanlah orang biasa, dan mereka yang memiliki kemampuan secara alami tidak ingin melangkah di atas kepala mereka. Peringkat kuat, yang tidak dianggap istimewa, adalah target yang mereka kerjakan dengan keras. Untuk memungkinkan diri sendiri naik peringkat, cukup banyak siswa yang bersusah payah berlatih. Kelompok itu berhenti di luar akademi dalam. Namun, Xiaoyan tidak segera mengikuti Suqian dan yang lainnya masuk. Dia benar-benar ingin melihat Panes Gate untuk melihat bagaimana faksi pertama yang pernah dia dirikan telah berubah. Suqian tidak menghentikan Xiaoyan saat melihat situasinya. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum berkata, "Kamu bisa menemukan orang secara acak dan menanyakan tentang lokasi markas, Panes Gate. Setelah kamu menyusul semua orang, kamu bisa datang ke kompleks penatua akademi dalam untuk mencariku." Suqian tidak menunggu jawaban Xiaoyan setelah dia berbicara. Dia berbalik dan memimpin dokter peri kecil, Xiao Li dan yang lainnya ke bagian yang lebih dalam dari akademi dalam, meninggalkan Xiaoyan sendirian di tempat dia berdiri. Xiaoyan mengirim punggung Suqian dan sisanya pergi dengan matanya. Setelah mereka menghilang, dia akhirnya menghela nafas perlahan. Senyum yang agak energik berangsur-angsur melonjak ke wajah mudanya. Senyuman semacam ini tidak muncul di wajah Xiaoyan selama beberapa waktu. Selama ini, dia ditekan untuk maju dengan berbagai hal. Kadang-kadang, dia sendiri lupa bahwa dia hanyalah seorang pria muda berusia awal 20-an dan bukan pria tua berambut putih. Namun,
Di bawah atmosfer akademi dalam yang dipenuhi dengan vitalitas, suasana hati Xiaoyan menjadi jauh lebih santai. Saat ini dia tampak seperti pria muda yang cocok dengan usianya dan bukan pria tua. Tangan Xiaoyan mengusap tangannya yang lain saat dia perlahan berjalan di dalam akademi dalam yang luas. Sepanjang jalan, dia secara acak menarik seorang siswa dan menanyakan tentang lokasi Panes Gate. Hanya setelah pihak lain memberitahunya dengan wajah terkejut, dia berterima kasih kepada mantan sebelum berbalik dan pergi. Anak kecil ini, apakah dia baru? Dia sebenarnya tidak mengetahui lokasi markas Panes Gate. Siswa itu akhirnya dengan lembut bergumam saat dia melihat punggung Xiaoyan menjadi jauh. Xiaoyan mengikuti rute yang ditunjukkan oleh siswa tersebut dan akhirnya muncul di luar markas Panes Gate setelah 10 menit lebih. Ketika dia berhenti dan melihat villa yang menempati tanah yang sangat luas, dia tanpa sadar menjadi agak terpana meskipun dalam ketenangannya. Apakah Akademi Batin ini agak terlalu murah hati? Mereka benar-benar memberi markas mewah untuk faksi mahasiswa. Dibandingkan dengan situasi di masa lalu di mana mereka hanya bisa menggunakan asrama mereka sebagai basis, itu benar-benar perbedaan antara awan dan lumpur. Tentu saja, Xiaoyan, yang telah jauh dari akademi dalam selama lebih dari 2 tahun, secara alami tidak mengetahui jumlah kekuatan konyol yang dimiliki Gerbang Pan saat ini di dalam akademi dalam. Lebih dari setengah dari 50 teratas yang paling berharga dari peringkat kuat mengenakan lencana Gerbang Pan di dada mereka. Bahkan beberapa sesepuh akademi dalam yang baru dipromosikan memakai gelar Gerbang Pan pada mereka. Karena Panes Gate saat ini menjadi lebih ketat, mengakibatkan peningkatan solidaritas para anggotanya. Dengan demikian, faksi akademi ini menjadi lebih terkontrol dan terkekang. Ini benar-benar berbeda dari faksi akademi asli dan agak longgar. Xiaoyan mendecakkan lidahnya dan mengeluarkan pujian di dalam hatinya sebelum dia masuk ke rumah yang sangat besar ini. Matanya menatap keempat pria yang tampak dingin dan tegas di pintu masuk. Melihat aura keempat orang ini, mereka pasti tidak akan dianggap lemah bahkan jika ditempatkan di dalam seluruh akademi dalam. Mendapatkan anggota dengan keterampilan seperti itu untuk menjadi penjaga adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi ketika Xiaoyan masih ada saat itu. Tubuh Xiaoyan bergerak saat dia melirik tatapan hati-hati dari 4 pria yang dingin dan tampak tegas yang sedang berpatroli ke sana kemari. Cahaya perak samar berkedip dan dia menyerbu ke bagian dalam Panes Gate dengan cara seperti hantu tanpa ada yang menyadarinya. Setelah itu, dia tersenyum dan menepuk kedua tangannya sebelum berjalan menuju bagian yang lebih dalam dari Panes Gate. Xiaoyan sekali lagi merasakan kelapangan manor ini saat dia berjalan berkeliling. Dia secara acak menemukan jalan setapak dan berjalan di sepanjang jalan itu. Sesaat kemudian, pandangannya menjadi lebih luas saat tanah rapi muncul di depannya. Gelombang sorakan yang dirahasiakan juga sedang dikirim dari lokasi ini. Ketika dia mendengar sorakan itu, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memandangi kerumunan besar massa hitam. Dia tanpa sadar tersenyum dan terus berjalan. Dia merasakan aura yang agak familiar dari tempat itu. Saat mendekati kerumunan, Xiaoyan menemukan bahwa ada platform tinggi di tengah-tengah jemaat. Seorang wanita berpakaian biru pucat duduk bersila di peron ini. Penampilan wanita itu sangat cantik. Tubuhnya yang indah dan proporsional, di bawah pakaiannya, memperlihatkan lekuk tubuh yang memikat yang menyebabkan seseorang tertarik. Namun, benang ketidakpedulian yang dingin membuat orang lain menjauh dan penyebaran sikap wanita ini menyebabkan beberapa orang merasa agak menyesal. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah wanita yang cukup dingin. Jenis wanita ini adalah tipe yang sangat sulit ditundukkan oleh pria. Oleh karena itu, seseorang yang tidak memiliki banyak kemampuan hanya dapat mengambil sikap mengawasinya dari jauh tanpa berusaha untuk membelai dia. Tentu saja,
hal yang paling menarik bagi Xiao Yan bukanlah penampilan wanita ini. Sebaliknya, dia tertarik pada kuali obat yang ditempatkan di depannya. Pada saat ini, nyala api di dalam kuali obat sedang berputar dengan cepat dan aroma obat yang samar sedang dipancarkan. Jelas sekali, wanita ini adalah seorang alkemis. Tatapan Xiao Yan mengungkapkan beberapa kejutan saat menyapu bagian dalam kuali obat. Dia dengan lembut mengendus dengan hidungnya dan keterkejutan di matanya semakin padat. Dia dengan lembut bergumam, ini sebenarnya adalah pil obat tingkat 4, pil Sky Key. Tidak disangka wanita muda ini sudah memiliki kemampuan untuk mengolah pil obat jenis ini di usia yang begitu muda. Bakat pemurnian pilnya tidak kalah dengan murid Gu He, Liu Ling. Pada saat ini, perhatian wanita berpakaian biru itu dengan jelas tertuju pada kuali obat. Keringat sebening kristal sesekali terbentuk di dahinya yang halus. Akhirnya, tetesan akan mengikuti wajah oval kurusnya dan menetes ke bawah. Meskipun wajahnya berkeringat, wanita berpakaian biru itu jelas memiliki kekuatan yang tersisa. Kekuatan spiritualnya mengendalikan nyala api dan dengan hati-hati menyusun pil obat. Gelombang aroma obat yang kaya berulang kali ditransmisikan, menyebabkan pengamat di sekitarnya berulang kali menelan air liur mereka. Beberapa percakapan lembut juga sedang dikirim. Keterampilan pemurnian obat senior Xin Lan benar-benar menjadi luar biasa. Mampu memperbaiki pil obat tingkat 4 pada usia seperti itu, prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Hehe, benar. Siapapun yang menikahinya di masa depan tidak perlu khawatir tidak memiliki pil obat untuk dimakan. Ci, kamu sedang melamun lagi. Senior Xin Lan telah menetapkan pandangannya sangat tinggi. Pada dasarnya tidak ada pria di akademi dalam ini yang bisa menangkap tatapan tajamnya. Selain itu, dia secara pribadi mengatakan bahwa satu-satunya syarat yang harus dipenuhi untuk pergi bersamanya adalah melampaui dia dalam keterampilan penyulingan obat. Di akademi dalam ini, selain beberapa sesepuh instruktur di Departemen Alkimia, siapa lagi yang bisa mengungguli dia? Hei, siapa bilang tidak ada orang? Saat itu, ketua kami memperbaiki pil obat tingkat 5 saat dia berkompetisi dengan penyempurnaan obat melawan orang lain di akademi dalam. Batuk, menjauhlah dariku. Ketua telah meninggalkan akademi dalam selama 2 tahun. Bagaimana itu bisa dihitung? Xiao Yan merasa agak lucu saat mendengar percakapan di sekitarnya. Sepertinya dia benar-benar menjadi sosok legendaris. Sementara Xiao Yan diam-diam merasa bahwa semuanya lucu, wanita berpakaian biru di peron tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang indah. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan pil obat bundar dengan aroma obat yang kaya terbang keluar dari kuali obat. Itu akhirnya mendarat di tangannya yang halus seperti giok. Mereka yang berada di bawah platform segera mengeluarkan gelombang sorak-sorai setelah melihat penyempurnaan wanita yang berhasil. Banyak suara bootlicking dikirim ke wanita berpakaian biru tanpa wajah pemiliknya memerah. Namun, ini tampaknya tidak berpengaruh apapun padanya. Wajah cantiknya tetap dingin dan tanpa ekspresi. Matanya yang panjang dan cantik menyapu sekali dan mereka yang berteriak dan bersorak segera menutup mulut karena malu. Sayang sekali, tatapan Xiao Yan menyapu pil obat di tangan wanita itu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berbicara dengan keras. Xiao Yan tiba-tiba merasakan sekelilingnya menjadi sedikit sunyi saat suaranya terdengar. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut, hanya untuk melihat sepasang mata yang dingin dan cerah menatapnya dengan acuh tak acuh. Wanita berpakaian biru itu menatap pemuda berjubah hitam yang tampak akrab itu. Suara dinginnya perlahan ditransmisikan. Katakan padaku apa yang perlu dikasihani. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.